biasa kita akan live TikTok dalam rangka untuk bisa ngebahas segala hal tentang psikologi, yang tentunya harapannya teman-teman dengan hadir di acara live TikTok pada hari ini tuh bisa jadi lebih lebih jadi teredukasi tentang sebenarnya apa itu psikologi gitu kan. Dan ini adalah sudah episode ketiga ya, sobat Binar semuanya. Hari ini saya sebagai psikolog dari PT Berbinar Insightful Indonesia, atau kalau di TikTok pakai username @berbinar.in, tentunya harapannya bisa ngasih edukasi buat sobat Binar semuanya tentang apa itu psikologi. Nah, di episode yang ketiga ini kebetulan kita punya punya nama, kita punya brand atau kita punya produk baru yang kita kasih nama. Kalau 2 hari atau 2 episode yang sebelumnya kita kasih namanya cuma live TikTok Instagram, live TikToknya Berbinar gitu ya. Tapi sekarang di edisi yang ketiga ini, di episode yang ketiga ini kami punya nama yang mudah-mudahan ini cocok ya buat kalian semua, yang namanya adalah berarti ya. Berarti itu pakai y belakangnya, berarti itu adalah Berbinar Here's to You. So di sini kita semua akan ngobrol banyak tentang psikologi, dan tentunya saya akan bantu jawab gitu ya dengan apa yang saya cukup pahami, dengan apa tentang psikologi yang saya pelajari gitu ya. Sebelumnya seperti biasa saya akan perkenalkan diri dulu. Saya adalah Dani Sanja Arvensia, SPSI, MPSI psikolog, yang juga merupakan psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Dan di sini kita akan ngebahas banyak tentang apa itu psikologi. Di episode yang pertama kita banyak ngebahas tentang psikologi itu apa bedanya sama psikiater, psikolog dan psikiater bedanya apa. Kemudian ternyata kalau mereka yang kuliah psikologi itu banyak yang dapat stigma dari lingkungan sekitarnya itu kalau mereka sebenarnya kuliah itu tentang perdukunan gitu, dan ternyata itu adalah mitos aja, dan faktanya memang nggak seperti itu. Kalau kemarin di episode sebelumnya yang cukup seru juga, yang banyak banget yang tertarik buat tanya-tanya di episode yang itu kita ngebahas tentang ketika layanan psikologi itu kayak gimana sih gitu ya. Mungkin buat kalian yang belum pernah konsultasi sama psikolog atau nyobain layanan psikologi itu kayak gimana, kemarin waktu di episode kedua kita bahas tentang bedanya kalau ke psikolog, ke psikiater, sama ke dokter lah kayak gitu. Nah sekarang hari ini mungkin supaya buat agak memancing-mancing gitu, supaya kira-kira kurang lebih kayak gimana sih yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebenarnya tetap konsep dari acara live TikTok kali ini yang namanya berarti atau Berbinar Here's to You adalah kita ngobrol apapun tentang psikologi gitu ya. Jadi kalian mau curhat, mau konsultasi, mau ngobrol apapun, ini free, nggak pakai dituntut bayar apa-apa. Bener-bener pakai kesempatan ini banget buat kalian, buat cerita, buat kalian curhat, buat kalian nanya yang kalian bingungin tentang psikologi gitu. Nah yang hari ini mau saya sedikit bahas tentang gini nih, buat kalian yang itu mau nyoba buat semester depan masuk kuliah psikologi. Nah ini menarik nih, kayak gimana sih kuliah psikologi S1 gitu. Nah dan bagaimana sih nanti peluang kerjanya kayak gimana, jadi kuliah di psikologi itu kayak gimana. Mungkin jadinya nanti kayak saya gitu yang S1 nya psikologi, kemudian S2 nya ngambil magister psikologi profesi, kemudian dapat gelarnya kalau sudah S2 adalah double degree gitu, dapat gelar 2, gelar magisternya dan gelar profesinya. Nah seperti apa seluk-beluknya atau gimana sih kuliahnya dan segala macam, kalian akan aku bahas di sini gitu ya, tentang bagaimana sih kuliah psikologi itu. Jadi kuliah psikologi itu sebenarnya memang nggak dipelajari ya waktu kita SD, SMP, waktu SMA. Beda sama kayak kita mau kuliah kedokteran, itu di waktu SMP, SD atau SMA itu kita pelajarin ada biologinya gitu kan. Kalau kita mau belajar jadi teknik informatika, itu kita di sekolah sebelumnya, di fase pendidikan sebelumnya kita akan belajar tentang pelajaran komputer gitu, atau mungkin kita juga akan belajar tentang matematika gitu yang masih ada hubungannya. Kalau kita mau ambil teknik kimia atau teknik matematika, pasti banget SD, SMP, SMA-nya SMP-nya atau SMA-nya ngebahas tentang fisika juga atau tentang kimia juga, dan itu masih kepake waktu di perkuliahan. Tapi kalau psikologi itu kayak gimana sih ya? Kalau psikologi itu kuliahnya itu apakah
bener kata yang episode pertama itu, yang kayak beberapa orang membahas tentang kalau ternyata kuliah psikologi itu perdukunan. Nggak kayak gitu ya guys. Sobat Binar semuanya yang hadir kali ini, yang langsung masuk dari ngefollow TikToknya Berbinar atau tahu informasi tentang acara ini dari Instagramnya Berbinar, aku kasih tahu sebenarnya kuliah psikologi itu sebenarnya ngebahas tentang perilaku manusia. Jadi kita ngebahas perilaku manusia mulai A sampai Z. Jadi mirip 101 about psychology gitu ya. Jadi sebut psikologi itu kayak gimana. Jadi mulai dari dasarnya, filosofi ilmunya, kemudian nanti di semester berikutnya juga ngebahas tentang bagaimana caranya kita itu bisa mengukur ilmu yang kita pelajari. Kita mau meneliti apa segala macam, prosesnya gimana, cara berpikirnya, kemudian supaya tetap bisa ilmiah, kemudian apa-apa aja yang nanti akan kita pakai waktu nanti kita itu mempersiapkan diri menuju ke dunia persiapan buat tugas akhir atau skripsi kayak gitu. Dan nah ini nih juga nih, kan nggak semua jurusan itu pakai skripsi. Salah satunya psikologi ini termasuk yang untuk menyelesaikan kelulusannya atau syarat sebagai kelulusannya adalah dengan mengumpulkan skripsi. Dan di beberapa jurusan yang lainnya itu yang dia nggak perlu pakai skripsi, atau beberapa istilahnya menggunakan tugas akhir, ada yang pakai project, ada yang pakai beberapa bentuk kegiatan lainnya yang mungkin itu berbeda-beda setiap jurusan. Nah, buat Sobat Binar yang tertarik buat belajar psikologi, biasanya ini kalau akhir-akhir ini gitu ya, ada beberapa macam pendidikan psikologi yang itu berbeda-beda tergantung dengan universitasnya. Ada universitas itu yang pakai model pembelajaran atau kurikulum yang umum digunakan. Apa itu? Yang dimana semester satunya dia tetap pakai mata kuliah yang itu juga dipelajari di setiap fakultas lainnya, kayak misalnya pelajaran agama, kemudian pelajaran tentang keilmuan how to penelitian gitu ya. Terus kemudian juga ada tentang tentang filsafat gitu, itu juga dipelajari di awal-awal. Kemudian tapi ada juga yang beberapa universitas lainnya yang dia tuh fokusnya buat mempelajari tentang statistik atau metode penelitian kuantitatif, sehingga sejak semester 1 dia bakalan ngebahas atau bakalan memperdalam keilmuannya dari si mahasiswanya itu buat semakin kuat dan semakin bisa paham tentang apa itu metode penelitian kuantitatif. Jadi sejak semester 1 pun udah belajar tentang statistik. Beda sama yang fakultas-fakultas atau program studi psikologi yang S1-nya itu lebih pakai kurikulum yang umum, di mana sebenarnya pelajaran statistik atau metode penelitian itu biasanya akan diambil di semester-semester tengah gitu kan, di mana mereka itu sudah mulai kuat dasar keilmuan psikologinya, pelajaran tentang psikologi umum, perspektif psikologi, paradigma psikologi kayak gimana gitu kan. Dan nanti mereka kalau sudah kuat, dia baru mulai masuk ke bagaimana cara meneliti, kemudian masuk juga ke tentang kalau kita itu mau penelitian buat persiapan skripsi itu nggak cuma tentang kuantitatif. Jadi kalau bedanya sama yang kiblat yang universitas satunya itu, yang beberapa universitas itu dia lebih fokus ke kuantitatif aja. Tapi kalau di beberapa universitas yang umum, yang fakultas psikologinya pakai kurikulum umum, dia pakai pelajari kuantitatifnya juga dipelajari, kualitatifnya juga dipelajari. So sebenarnya mau fakultas psikologi di universitas manapun, kalian bisa banget pelajarin semuanya itu gitu kan, dimana kalian tuh bisa banget mempersiapkan diri sejak awal buat nanti bisa lulus tepat waktu. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali teman-teman kita di yang kuliah psikologi itu yang nggak prepare gitu kan. Sebenarnya nggak cuma psikologi aja sih, banyak di fakultas lainnya juga. Kalau dia itu nggak prepare untuk persiapan di masa semester akhirnya, karena banyak banget yang dia kayak enjoy banget ngikutin masa kuliahnya, terus kemudian ternyata waktu dia terlalu enjoy sama lingkungan perkuliahan, gaul sama teman-teman, terus kemudian terlalu asik dengan kegiatan organisasi, atau mungkin saking pinginnya persiapan buat dunia kerja, dia ikutan magang sana sini tuh buat punya berbagai CV. Nah, sampai lupa yang namanya persiapan buat skripsinya. Nah, itu tuh yang kadang-kadang dilupain tuh buat teman-teman yang lagi kuliah. Nggak cuma psikologi aja sih sebenarnya, tapi juga di beberapa fakultas atau jurusan lainnya. Buat teman-teman yang kurang lebih kayak gitu ya dalam psikologi. Dan
misalkan apa nih, misalnya salah satu tugas kuliah yang tadi kan bahas tentang pelajarannya kayak gimana. Nah sekarang tugas kuliahnya sama sih Pak, sama kayak seperti orang-orang kuliah pada umumnya. Nah, di universitas atau di Fakultas Psikologi sendiri atau di program studi psikologi S1-nya itu juga ada tugas yang sifatnya kayak makalah, juga ambil data ke lapangan yang dia langsung ketemu langsung sama masyarakat, observasi, wawancara gitu kan. Kemudian nyebarin kuesioner, survei, kemudian terus habis itu apa namanya? Dari data-data itu nanti dia itu jadi lebih terlatih tuh buat nanti siap-siap juga masuk ke skripsinya gitu. Nah, terus kemudian ada peminatan apa aja sih dalam dunia fakultas psikologi itu atau jurusan psikologi? Biasanya umumnya itu ada psikologi klinis dan kesehatan mental, ada yang namanya psikologi industri dan organisasi, ada yang namanya psikologi pendidikan dan perkembangan, ada juga yang namanya psikologi sosial dan kepribadian gitu. Ada juga yang bilang psikologi kepribadian dan sosial gitu kan. Cuma kalau disingkat jadinya ada yang satu mirip kayak psikologi klinis kesehatan mental kan jadi PKKM tuh. Kalau jadi si psikologi industri dan organisasi dia jadi PIO. Tapi kalau psikologi pendidikan dan perkembangan jadi kayak nama partai tuh kalau disingkat. Tapi kalau yang psikologi kepribadian dan sosial juga kayak nama partai. Tapi kalau psikologinya sosial dan kepribadian, nah itu tuh jadi kayak disensor nanti tit gitu. Kayak gitu nih, kurang lebih kayak gitu tentang dunia psikologi. Skripsinya kayak gimana? Skripsinya sama ya, jadi dia ambil data, mau pakai mana dulu nih, kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif ya dia biasa pakai observasi bisa, kemudian pakai wawancara yang kemudian dikuantifikasi juga bisa, terus kemudian juga mau pakai survei, kuesioner gitu ya, pakai skala Likert gitu juga bisa. Dan juga tentunya kalau mau kualitatif itu buat beberapa orang lebih seru karena dia bisa langsung wawancara, gali data gitu kan, sehingga dia bisa mengenal langsung subjeknya. Beda sama yang orang pakai survei, kuesioner, dia kirim Google Form, dapat data ribuan, terus kemudian diteliti, di statistik, di analisis kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu kalau psikologi. Terus kemudian lulus tuh, nah udah selesai skripsinya, dia lulus, jadinya dapat gelarnya SPSI, Sarjana Psikologi. Terus kemudian kalau sudah lulus SPSI, nah kalau kurikulum yang lama, dia kalau mau jadi psikolog itu harus ambil S2, namanya S2-nya Magister Psikologi Profesi, seperti kayak aku nih, yang dia itu gelarnya nanti MPSI, psikolog, nah kayak gitu. Tapi kalau kalian mau ngambil yang nggak pakai gelar psikolog juga bisa, nanti namanya itu gelar Magister Psikologi aja yang nggak pakai profesi, yang itu cuma dapat satu gelar, itu adalah MSI, MTTSI, Magister of Science gitu. Nah bedanya nanti ke sana. Jadi kalau yang satu tuh arahnya lebih ke keilmuan, satunya lebih ke praktek profesi. Nah kalau kurikulum yang lama kayak gitu. Tapi kalau kurikulum yang baru itu hanya dengan adanya undang-undang PLP yang sudah disahkan oleh pemerintah yang terbaru itu tentang undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Itu untuk jadi seorang psikolog maka bisa banget dari S1 langsung jadi psikolog. Nah tapi tunggu dulu nih buat teman-teman yang tertarik mau jadi psikolog, karena apa? Karena untuk menjadi seorang psikolog sekarang ini lagi digodok kurikulumnya, karena barusan banget itu diresmiin tahun lalu, di tahun 2022. Jadi kalau kalian mau ngambil psikolog, buat kalian S1 yang itu nanti mau ambil psikolog langsung tanpa harus S2 itu bisa banget. Tapi tunggu dulu ya, tunggu announcementnya, launchingnya kurang lebih kalau nggak akhir tahun ini ya awal tahun depan. Karena dengan begitu semakin mudah untuk bisa menjadi psikolog dan nggak perlu berlama-lama untuk kuliahnya gitu kan. Jadi nanti langsung dapat gelar psikolog gitu. Jadi kayak mirip teman-teman di fakultas kedokteran atau di fakultas farmasi, buat mau jadi mau jadi dokter atau mau jadi apoteker, dia cukup ambil profesinya aja, nggak harus ngambil S2-nya kayak gitu guys. Nah seperti biasa, setelah kita ngobrol-ngobrol atau aku cerita tentang sesuatu tentang psikologi, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Binar semuanya. Yang pertama itu ada Mbak Aya. Mbak Aya ini sering banget nih hadir di setiap live TikToknya Berbinar, atau kita sekarang istilahinnya adalah berarti gitu kan, Berbinar here's to you. Di berarti kali ini Mbak Aya mau tanya tentang Pak, dulu pas saya baru beres ngerjain skripsi ada rasa nggak mau kenal skripsi lagi. Ya bener sih, karena
kenapa sih orang ngerasa skripsi itu annoying, menjengkelkan, atau itu kenapa harus ada skripsi gitu, sampai ada pertanyaan seperti itu. Kamu lulus nggak lulus aja gitu, kayak mata kuliah pada umumnya ada UTS, ada UAS itu. Kenapa? Karena memang level pemahamannya, harapannya teman-teman S1 itu adalah bisa memahami teorinya gitu kan, dan menguji kira-kira dengan teori yang ada itu bisa digeneralisasi nggak hasil penelitiannya itu kepada masyarakat. Nah, tapi kadang-kadang gini nih, suasana yang dibangun saat proses menuju skripsi itu oleh pengelola penyelenggara pendidikan, entah itu fakultasnya atau universitasnya, itu kadang-kadang kurang menyenangkan, sehingga sekarang akhirnya setiap mau menjelang skripsi itu kesannya kayak deg-deg, kayak yang akhirnya apa namanya, ngerasa kayak nggak nyaman, terus kayak apa ya, kayak nggak sesuatu yang itu malah bikin mudah tapi malah bikin sulit, yang malah kalau bisa dihindari itu. Makanya akhirnya kan banyak banget teman-teman kita yang pada fase semester akhirnya atau di fase skripsinya itu malah jadi apa namanya, terbengkalai proses pendidikannya, malah akhirnya jadi kayak nggak lulus, akhirnya uang kuliahnya makin membengkak. Padahal sebenarnya untuk di manage demikian rupa perkuliahan itu bisa lulus cepat, biasanya itu 3,5 sampai 4 tahun gitu kan normalnya, tapi ternyata banyak sekali yang itu sampai 2 kali lipat, 8 tahun gitu ya, ada yang 7 tahun. Membayangkan berapa uang yang harus apa ya, bukan terbuang ya, harusnya itu apa, alokasinya nggak di situ, tapi akhirnya kepakai buat apa namanya, kepakai buat yang lain yang harusnya bisa buat nabung buat S2 atau buat bikin usaha atau investasi buat kegiatan yang menguntungkan lainnya, malah dipakai buat nyelanjutin kuliah gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, memang kadang hidup itu nggak sekedar bagaimana kita mengukur, tapi bagaimana kita merealisasikan dari apa sudah kita rencanakan. Jadi mungkin yang dialami Mbak Aya itu suasana yang nggak mau kenal skripsi salah satunya disebabkan oleh suasana yang dibangun, iklim dunia di perkuliahan di kampusnya itu nggak yang begitu suportif gitu kan. Skripsi ya udah skripsi, kemudian dia harus bergerak sendiri. Biasanya semester 1 dia tuh kelompokan kerjaannya, terus kemudian kerjaan tugasnya. Sekarang tiba-tiba menjelang semester akhir semuanya harus bergerak secara individual. Kesannya tuh kayak ditinggal sama teman-temannya, padahal sebenarnya itu sudah menjadi sebuah proses yang sudah diskemakan sedemikian rupa sama yang punya penyelenggara pendidikannya. Makanya harapannya buat teman-teman yang kayak Mbak Aya yang sudah mulai nggak mau kenal skripsi lagi, coba deh mulai cek ke diri masing-masing. Ketika kita itu di saat butuh banget motivasi, coba mulai ingat lagi kira-kira waktu dulu daftar pertama kali itu motivasinya kayak gimana, dan apakah motivasi itu juga merupakan cita-citanya atau harapannya. Pasti saya yakin dengan harapan dan motivasi itu pinginnya itu di tahun tertentu, ketika sudah 3,5 atau 4 tahun itu pasti ingin mencapai sebuah target tertentu. Nah, kalau memang akhirnya nggak tergapai, pasti kan akan jadi sebuah apa ya, semacam kekecewaan tertentu yang pasti akan bikin kalian lebih apa ya, kayak ngerasa waktunya akan terbuang dan segala macam. Makanya saya bilang coba ingat lagi ketika waktu pertama kali mendaftar kuliah, kemudian memilih universitas itu atau jurusan itu, motivasinya apa. Nah, coba sekarang dilihat ke yang diri kalian yang sekarang, apakah sudah saatnya untuk saya bangkit kembali untuk menggapai mimpi yang sudah lama terbenam itu. Nah, sehingga dari situ bisa mulai teringat lagi, termotivasi lagi, semangat, bisa ngerjain apa namanya, skripsi lagi dari awal gitu. Atau mungkin kalau memang harus merombak yang ngerubah dari awal, jadi lebih semangat. Atau kalau mau tinggal sedikit ngerapiinnya, ayo gitu ya, dikerjain bareng-bareng. Dan jangan lupa sebenarnya kalian tuh nggak sendiri gitu kan. Selama ini kan sebenarnya setiap pengerjaan skripsi itu kan ada pembimbing gitu kan. Mungkin nggak semua orang dapat pembimbing yang enak, tapi nggak juga semua orang dapat pembimbing yang enak gitu kan. Yang nggak enak juga ada, yang enak juga ada. Tinggal sekarang bagaimana kita memaksimalkan tuh potensi atau pembimbing kita itu kira-kira kayak gimana bakalan bantu kita buat menggapai apa yang jadi kita, apa yang kita inginkan, yang tadi kita di awal bilang dimotivasi waktu awal daftar kuliah itu. Dengan pembimbing yang sekarang bakal tercapai nggak gitu. Dan terus kalau memang nggak tercapai, jangan lupa pasti ada mekanisme tuh, kenapa kok pembimbing itu nggak nyaman, apa yang bikin kita nggak nyaman, nggak efektif kalau bimbingannya. Nanti itu coba kalian misalkan kalian sudah mencoba memotivasi diri kalian buat
memaksimalkan bimbingannya ternyata masih nggak tetap dapat feel-nya gitu kan. Jangan lupa kalau kalian juga nggak cuma kamu dan pembimbing, tapi di sekitarmu itu juga ada orang-orang yang punya peran juga dalam proses pendidikan di kampusmu, yang itu bisa membantu kamu ngasih masukan-masukan yang berarti. Misalkan entah kamu nanti diminta untuk ganti pembimbing, atau mungkin kamu diminta untuk dibantu untuk dicarikan solusinya gitu kan. Saya yakin pasti ada di setiap fakultas atau di setiap universitas itu lembaga di dalam fakultas atau di dalam universitas yang itu membantu kalian untuk penyelesaian skripsi kalian. Jadi tetap semangat buat Mbak Aya untuk bisa nyelesain skripsinya gitu kan. Ataupun kalau sudah selesai skripsinya, mudah-mudahan masih tertarik buat lanjutin kuliahnya ke jenjang yang berikutnya. Nah, tadi mau tanya atasinnya gimana ya Pak, soalnya saya juga ada rencana lanjut kuliah lagi ya, kayak gitu tadi Mbak Aya. Jadi temuin lagi tuh motivasi yang pernah hilang kemarin. Motivasi yang hilang kemarin itu bakal bisa muncul lagi nggak? Coba rasakan kembali yang kemarin waktu daftar kuliah, hypes-nya, kemudian vibes-nya kayak gimana. Itu ketika waktu daftar kuliah, coba cari-cari lagi. Waktu itu dipikir coba sambil nginget-nginget di masa lalu, kenapa sih kok aku daftar ini, tujuanku apa, aku mau jadi apa gitu kan. Jangan lupa dicek ke sana motivasi awalnya. Terus kemudian yang kedua, supaya lebih termotivasi lagi, karena kita kadang-kadang di titik skripsi itu adalah sendirian, maka paling bagus lagi kalau kalian coba buat lihat gitu ya, apa istilahnya itu, semacam SWOT itu, Strength, Weakness, Opportunities and Threats, SWOT. Coba kalian lihat di posisi kalian sekarang, kalian punya strength apa buat ngelanjutin skripsi kalian, kekuatan kalian apa, potensi kalian apa. Kalau kalian itu punya topik skripsi yang kalian sukai, berarti itu salah satu strength kalian. Kalau kalian punya passion di topik itu dan kalian itu pingin banget neliti itu dan nyelesain itu, oke, itu pertama. Weaknessnya apa? Sekarang mungkin weaknessnya adalah suasana lingkungan belajar yang itu ternyata nggak suportif buat kalian, nggak tahu itu pembimbingnya, nggak tahu itu lingkungan di rumah atau lingkungan di kampus yang kamu sudah mulai sendirian, yang nggak punya teman lagi buat di kampus karena teman-temanmu pada sudah lulus semua gitu kan. Kemudian coba cek lagi opportunitiesnya apa gitu kan. Yang bikin kalian tertunjang, yang menunjang kalian untuk menjadi lebih lancar itu apa tuh? Peluang di sekitar kalian apa? Faktor-faktornya apa aja? Misalkan, orang tuaku masih semangat buat bayarin aku kuliah. Nah, itu tuh salah satu penunjangnya. Jadi kenapa? Aku tahu kalau orang tua aku masih semangat buat bayarin aku, sehingga aku punya tanggung jawab besar nih buat memastikan investasi orang tuaku untuk diriku menyelesaikan semester ini, untuk menyelesaikan skripsiku itu tercapai. Jadi apa? Jadi besok-besok kalau aku udah lulus, uang yang dipakai buat investasi ke pendidikanku bisa kepakai buat nabung buat lanjut kuliah lagi. Nah kayak gitu tuh. Atau waktu kalian tuh, jangan lupa trades ya, trades itu juga harus dibayangkan juga. Ya cuma opportunities, trades itu dari SBOT-nya. Ancamannya apa? Jadi gini, jangan lupa bahwa dunia kerja itu semakin kesini semakin mencari potensi-potensi muda gitu kan. Jadi ketika kalian melewatkan tahun demi tahun gitu, atau mungkin kalian melewatkan hari demi hari, bulan demi bulan, sehingga jadi tahun menjadi tahun gitu kan, kalian harus mulai berpikir, ketika aku lulus nanti aku udah usia berapa nih, kalau nggak selesai sekarang juga. Itu salah satu traitsnya, ancamannya, bahwa opportunity di dunia kerja itu hanya untuk orang-orang yang punya potensi, kemudian hanya untuk orang-orang yang bisa memberikan perubahan atau dampak buat perusahaan gitu kan. Karena perusahaan pasti akan memikirkan, aku nggak mau rugi buat ngerekrut orang ini gitu kan. Ya kalau kamu berada di usia yang semakin muda, maka sebenarnya perusahaan itu jadi punya semakin peluang yang besar untuk ngajarin kalian, mendidik kalian buat jadi lebih bermanfaat buat perusahaan. Tapi kalau kalian ternyata lulusnya itu di usia yang rawan ya, yang itu harusnya sudah lulus beberapa tahun yang lalu, maka juga jangan menyerah juga itu, bahwa sebenarnya dengan gitu kalian bisa coba cari itu. Kan banyak sekali sebenarnya, kadang-kadang itu ketika kita melamar pekerjaan itu kita jadi kepikiran buat, ini kok requirement-nya, syarat-syaratnya nggak sesuai sama aku ya, kok kayak gini. Yang hal seperti itu udah mulai harus dibuang baik-baik. Karena apa? Karena begitu kamu lulus nantinya dengan usia yang sedemikian rupa, maka segala peluang yang ada di depan mata itu caplok semua, ambil semua.
jangan sampai kamu mau menyerah duluan gitu. Kadang kayak gini, ada tulisannya nih, pengalaman 5 tahun. Gak masalah kamu belum berpengalaman atau kamu baru pengalaman 1 tahun, ngambil yang posisi 5 tahun gak masalah, karena bisa jadi banyak juga orang yang gak pede buat ngambil yang posisi itu, sehingga disitulah peluangmu. Jadi kalau mereka semua gak pede, nah, kamu punya peluang buat masuk ke yang 5 tahun itu. Akhirnya kan perusahaan mau nggak mau juga ngambil kamu gitu kan, karena nggak ada yang mau ngelamar, pada takut semua dengan lowongan itu kayak gitu. Ya gitu ya, jadi semoga dengan gitu Mbak Aya bisa jadi lebih semangat buat lanjut kuliah lagi dan bisa nemuin lagi motivasinya buat bisa lebih bisa semangat terus buat terusnya buat nyelesain skripsinya kayak gitu. Nah buat Mas Jamal 14-18, untung di universitas terbuka nggak ada skripsi, adanya karya ilmiah. Iya benar kata saya tadi, jadi kayak yang ada di Fakultas Hukum itu juga kayak gitu. Jadi ada yang dia nggak pakai skripsi, yang ngambil data ke lapangan tapi cuma pakai literatur review. Ada juga yang universitasnya temanku gitu ya, yang dia itu kalau nggak salah Universitas Muhammadiyah Surabaya gitu ya, dia itu Fakultas Hukum juga sama kayak Mas Jamal 14-18, itu juga cukup pakai publikasi ilmiah, nanti disubmit jurnalnya itu tulisan karya ilmiahnya itu disubmit ke jurnal. Nah, nanti itu ada syaratnya tuh, harus Sinta berapa gitu kan. Kalau kita ngomong tentang akreditasi jurnal, maka dia harus memenuhi level tertentu. Kalau fakultas kan ada akreditasi A, B gitu kan. Nah, kalau di jurnal itu ada yang namanya Sinta level 1 sampai berapa gitu kan. Ada yang 5, ada yang 6 kayak gitu. Nah, seperti kata Mas Jamal juga bahwa sebenarnya ada yang nggak pakai skripsi, pakai karya ilmiahnya nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah lulus gitu. Jadi jangan terlalu ambis juga buat nilai berapapun. Yang penting adalah kata kuncinya lulus gitu ya. Yang penting lulus. Mau kayak gimana? Yang penting lulus gitu. Udah itu aja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan mikir yang pengen dapat nilai A atau apa. Yang penting satu kata, lulus gitu aja. Nggak usah mikir yang lain-lain. Karena kadang-kadang terlalu banyak mikir yang lain. Kalau anak sekarang ngomongnya overthinking gitu kan, nggak apa-apa, nggak usah malu, toh kalau kamu nggak umumin nilaimu nggak ada orang yang tahu gitu kan. Karena kalau zaman sekarang kan nilai apapun di perkuliahan itu kan semuanya serba digital dan itu serba private ya. Kalau kamu mau tahu nilaimu, kamu harus cukup login dengan ke akunmu di kampusmu, terus kamu tahu nilaimu. Kalau zaman dulu kan nggak, nilai-nilai perkuliahan itu kan disebar di meja gitu kan. Jadi aku tahu nilainya Mas Jamal tahu nilainya Mbak Aya gitu. Jadi kan kita saling berpacu gitu kan. Oh nilaimu kok segini, nilaiku segini kayak gitu. Jadi pasti akan jadi pressure tertinggi kalau di zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang tentunya lebih private, sehingga kalau kamu malu dengan nilaimu nggak usah diumumin gitu kan. Dan yang penting jangan mikirin nilai, yang penting adalah lulus, cepat lulusnya. Terus kemudian kalau ngomongin IPK, dan sekarang banyak sekali kok juga perusahaan-perusahaan juga nggak terlalu melihat IPK, tapi kemampuan kerja di saat di lapangan. Jadi kalian nggak usah minder kalau kalian IP-nya rendah gitu kan, IP di bawah 3,0 atau IP yang sampai di atas 2,5 sampai 3,0 gitu, nggak usah minder, karena banyak juga kok pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya nggak terlalu melihat tentang IP, tapi kamu mampu kerja nggak gitu. Karena banyak kan sebenarnya orang itu nggak beruntung dengan IP, bukan karena dia nggak bisa, tapi memang kebetulan waktu itu ada sesuatu aja yang bikin dia jadi nggak bisa optimal buat ngerjain tugas-tugas kuliahnya, sehingga dia baru niatnya itu waktu semester akhir kan udah kayak gitu ya. Ada yang performance-nya itu semester 1 biasa aja, makin lama makin keren, makin semester akhir semakin semangat. Ada juga orang yang semester awalnya itu semangat, terus tiba-tiba turun, makin lama semester akhirnya makin nggak semangat, itu juga ada. Ada juga orang yang kayak lembah gitu ya, semester pertamanya semangat, semester tengahnya itu biasa aja, semester terakhirnya semangat lagi, itu juga ada. Ya itu yang tiap orang punya karakteristiknya masing-masing gitu kan. Makanya nggak usah minder, setiap orang punya gayanya masing-masing, gaya belajarnya beda-beda, jadi kalian tetap bisa stay sama karakter kalian juga kayak gitu. Terus ada Mbak Aya. Ya boleh sih kalau Mbak Aya mau masuk di universitas terbuka sama kayak Mas Jamal, karena universitas terbuka kalau nggak salah ya, ini tolong dikoreksi ya Mas Jamal nanti kalau saya salah, itu lebih fleksibel, lebih menguntungkan banget buat yang kalian tuh sambil kerja. Terus kalau zaman pandemi kan akhir-akhir ini kita ngomongin tentang school from home atau study from home atau work from home gitu kan, yang semuanya itu serba dikirim berdasarkan secara online, lewat Zoom, lewat media social conference kayak gitu kan.
Nah sebenarnya universitas terbuka ini udah jauh lebih awal gitu kan, dia sudah lebih dulu yang punya konsep school from home itu. Dia bisa belajar dari titik manapun, atau nggak harus ke kampus buat belajar. Jadi media belajarnya semua dikirim dari kampus menuju ke rumah kalian masing-masing. Jadi kalian lebih fleksibel buat ngatur waktu belajar kalian, bisa buat bisa jadi lebih tahu nih aku bisa optimal belajarnya di jam-jam berapa kayak gitu. Jadi nggak usah malu buat kalian yang masuk di universitas terbuka, karena universitas terbuka itu juga sangat bagus gitu ya. Mendukung banget buat kalian yang mau kerja sambil kuliah gitu kan. Jadi buat kalian yang pingin kerja sambil kuliah, universitas terbuka salah satu opsi yang menarik juga gitu mbak ya. Terus bisa kalau nggak bosan aja, soalnya lebih banyak belajar sendiri. Oke, benar. Tergantung karakter pembelajarnya juga gitu kan. Kalau memang suka yang banyak teman belajarnya, memang di universitas terbuka itu kurang mendukung tentang hal itu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya di dunia ini menurutku sekarang. Kalau kita pun di universitas terbuka, kita mau menciptakan iklim belajar yang bersama-sama berkelompok, tinggal hubungin aja kan via WA. Tinggal kita kumpul di satu ruang Zoom yang sama, udah bareng belajar barengnya di jam yang sama, tinggal gitu aja. Atau kita punya WA group, kita diskusi dalam WA group itu, ya itu udah terasa. Kita kalau punya lingkungan belajar yang suportif gitu kan. Atau karena mungkin ini akhir semester atau antar semester untuk persiapan semester berikutnya, karena universitas terbuka itu mahasiswa dari berbagai kota di seluruh Indonesia, kita bisa kumpul ketemu di satu titik sambil ngobrol bareng, ngerjain tugas-tugas bareng. Itu juga bisa. Itu kan sisi menarik dari universitas terbuka juga ya gitu sebenarnya Mas Jamal ya. Mbak Aya bisa juga coba gitu kan. Ada yang tanya ini Mbak Seli Rekha. Mbak Seli Rekha pertanyaannya luar biasa, pertanyaannya ke saya gitu kan. Pak Dani, ada rencana ambil pendidikan lagi nggak Pak, misal S3? Kenapa ya kok aku nggak tertarik sama S3 gitu ya? Gini, sekarang itu kalau seperti aku ceritain di awal tadi ya, di dunia psikologi itu kan sejak adanya undang-undang PLP yang disahkan oleh pemerintah di tahun 2022, lulusan psikologi itu jadi lebih bisa membaca arah karirnya. Kalau mereka yang mau jadi ilmuwan, mau jadi dosen gitu kan, atau mau buat kenaikan pangkat jabatan dan segala macamnya, dia butuh S2-nya doang, maka dia tinggal ngambil jalur yang S2 magister tanpa harus jadi psikolog. Nah, terus kemudian kalau dia meneruskan jadi karir dosennya, maka dia harus lanjut lagi ke S3. Atau kalau dia terkait kepangkatannya, dia harus naik S3 juga, dia harus ambil S3 juga. Nah, tapi kalau mereka yang lebih suka buat lebih bermanfaat buat masyarakat gitu kan, yang dia lebih suka buat praktek, ngasih layanan psikologi, ngasih konsultasi, bisa membantu orang banyak, atau bisa semacam bisa memberikan sumbangsi dari apa yang dipelajari di kampus buat dipakai sama masyarakat, maka akan lebih cocok buat masuk ke jalur profesi di mana dia bisa jadi psikolog. Toh nanti ke depannya beberapa tahun lagi nggak cuma tentang menjadi seorang profesi psikolog aja, psikolog umum. Kalau sekarang kan masih baru psikolog umum kan, karena gara-gara kita masih membangun kan iklim kurikulum psikologinya dengan adanya undang-undang PLP. Jadi masih psikolog umum, belum ada psikolog klinis, psikolog industri, dan psikolog pendidikan. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang tertarik buat nanti akhirnya ambil profesi, nggak ambil S2-nya, nanti juga ada namanya spesialis gitu. Nah, karena nanti ketika sudah lulus profesi psikolognya, kemudian nanti mau ambil spesialis, itu bisa banget buat ngambil spesialis klinisnya, atau spesialis industrinya, atau spesialis pendidikan. Terus nanti juga ada subspesialis, mirip sama kayak dokter. Ketika dia nanti ambil spesialis gitu kan, spesialis penyakit dalam, nanti ada juga subspesialisnya, khusus penyakit dalam yang bagian apa, kayak gitu juga ada. Jadi itu umumnya. Sekarang tanya Mbak Seli pasti masih penasaran, apakah akan mengambil pendidikan S3 gitu kan? Untuk saat ini belum dulu gitu kan, karena seperti yang teman-teman sobat Binar tahu, kalau yang sering ikutan webinarnya Berbinar, atau ikutan nge-follow IG-nya Berbinar, atau mungkin juga ikutan tiba-tiba kok ada mention IG-nya si Dani Sanjar Arvinsia, terus kalian buka gitu kan, terus kalian lihat LinkedIn-nya
Kalian bisa lihat sebenarnya CV ku di sana itu juga sekalian sebagai CEO dari PT Berpintar Institute Indonesia. Jadi sekarang ini fokusnya pengen mengembangkan Berbinar dulu. Jadi kalau buat S3 kayaknya belum dulu, karena nanti fokus investasinya lebih ke arah perusahaan gitu ya. Jadi nggak mikir ke arah S3 dulu. Tapi ada niatan-niatan, kayak salah satunya yang aku lakukan adalah cari-cari beasiswa gitu kan. Misalkan ada yang terbaru itu kan, kalau kalian dengar sebenarnya ada beasiswa yang namanya LPDP, ada juga yang namanya beasiswa BPI. Nah kalau buat saya opsi yang paling menarik adalah beasiswa BPI. Nanti seperti apa beasiswa BPI dan LPDP nanti kita bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Nah hari ini kita akan jawab-jawab dulu nih buat teman-teman yang mau tanya gitu ya Mbak Sally, mudah-mudahan terjawab. Dan Mbak Sally kalau nggak salah, kalau memang sudah lulus juga boleh lanjut S2 gitu kan ya, gitu Mbak Sally Reva. Karena menarik dulu nih S2 itu. Oke. Ada Mbak Melin, belum skripsi tapi jujur udah mulai OVT. Ini Mbak Melin ini kalau ngelihat model-modelnya gitu ya, sepertinya ini tipe-tipe anak psikologi ini biasanya. Kayak gitu. Nah kenapa kok bisa dia tipe-tipe anak psikologi? Biasanya kalau anak psikologi itu kebanyakan itu menggunakan ilmunya untuk kebermanfaatan kepada masyarakat, tapi kadang-kadang sulit untuk bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu biasanya. Ya gitu, karena kita terbiasa untuk pelayanan kepada masyarakat tapi tidak untuk melayani diri sendiri kayak gitu. Nah kalau misalkan belum skripsi tapi udah mulai overthinking, itu harus mulai dikurangi. Sebenarnya gini, proses pendidikan itu atau kurikulum atau skema pendidikan itu tuh sudah dirancang sedemikian rupa loh guys. Sobat Binar semuanya harus tahu. Jadi kalian itu ketika sudah semester 1 kemudian masuk ke semester 2 itu sebenarnya bagian dari building bridge gitu ya, atau membangun fondasi dari 0 menjadi 1 gitu kan. 0 itu masih newbie, masih anak kecil, anak bawang gitu kan, jadi 1 itu udah lulus menjadi sarjana psikologi atau sarjana apapun itu. Nah ketika kalian di semester-semester yang sudah dilewati, sebenarnya kalian sudah menyelesaikan fondasi-fondasi yang sebelumnya gitu kan. Kalau semester 1 itu syarat buat semester 2, semester 2 itu syarat buat semester 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah semester 3 atau semester 4 berarti kalian sudah cukup mapan sebenarnya untuk semester berikut-berikutnya gitu kan. Jadi berarti sudah separuh jalan sebenarnya. Bahwa sebenarnya kalau kuliah itu, kalau kita sudah mikir skripsi ya sejak semester tengah atau semester awal, itu sebenarnya kalian bisa mulai dari 0, mulai dari saat semester 1 kalian sudah mulai membangun sebenarnya aku tuh mau skripsi tentang apa lah itu. Supaya apa? Supaya ketika nanti mau udah mulai lulus atau udah mulai semester akhir gitu, itu rasa stressfulnya itu sudah kebangun sejak semester 1 gitu kan. Jadi mau neliti apa gitu, misalnya kalau anak psikologi ya, dia mau variabelnya apa, itu sudah sejak semester 1 itu ketika ngerjain tugas-tugas kuliah sudah mulai mengarah kepada skripsinya. Itu yang aku pernah cerita ke beberapa teman-teman psikologi atau teman-teman di fakultas lain, bahwa sebenarnya kita itu sejak semester 1 sudah dikenalkan dengan variabel-variabel yang sekian banyak. Tujuannya apa? Nanti kita akan milih tuh satu untuk kita bisa pakai buat semester akhir nanti gitu. Sehingga apa? Ketika semester 7 ngerjain skripsi, itu bab satunya itu bisa dibangun dari penelitian-penelitianmu atau tugas-tugas kuliahmu di semester-semester sebelumnya. Seperti aku bilang tadi, semester 7 itu adalah semester yang dibangun dari fondasi semester 6, semester 6 dibangun dari fondasi semester 5 dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau kamu sudah semester 7 sebenarnya penelitianmu dari semester-semester sebelumnya itu bisa kamu bawa, bisa kamu angkat ke dalam bab 1, 2, 3 mu di skripsi kamu. Jadi nggak perlu overthinking Mbak Melin, karena kamu sudah punya modalnya, kamu sudah punya caranya, kamu sudah punya materinya. Tinggal sekarang kamu mau pilih tuh mana yang mau aku pilih gitu kan. Aku mau neliti apa, aku cenderung kuantitatif atau kualitatif. Nah itu yang akan kita pakai waktu skripsi nanti. Nah, dan jangan lupa memperbanyak diskusi, mumpung semester-semesternya masih banyak temen. Karena kalau sudah semester 6 atau 7 sudah mulai jalan sendiri-sendiri tuh, udah mulai gerak individual. Jadi kalau kamu sudah di level semester masih sekarang tengah gitu kan, atau di semester awal, maka perbanyak diskusi, gunakan waktu dengan baik gitu kan. Seperti
seperti aku bilang tadi bahwa SWOT-nya harus dijaga betul gitu kan, bahwa jangan sampai apa namanya waktunya terbuang percuma karena kalian itu lebih banyak aktif di kegiatan organisasi atau aktif di kegiatan yang itu magang-magang di luar kampus gitu kan. Jangan lupa fokusnya itu kuliah gitu kan. Boleh ikutan organisasi, ikutan magang di luar kampus, tapi jangan sampai kalian itu apa namanya lupa dengan tujuan awal bahwa kuliah itu adalah dalam rangka ingin lulus menjadi seorang sarjana. Karena setelah lulus itu ada tujuannya adalah mencari kerja. Jadi mencari kerjanya itu titiknya bukan di tengah saat kuliah, tapi di saat selesai perkuliahan. Jadi fokusnya harus dijaga betul kayak gitu. Dari saya sih seperti itu Mbak Melin. Mudah-mudahan bisa kejawab ya Mbak Melinnya, dan mulai bisa dikurangi tuh overthinkingnya, karena dengan kita banyak diskusi ngobrol sama orang lain, overthinkingnya tuh makin makin bisa dikurangi kayak gitu. Nah, kriteria kerja Indonesia selalu minimal good looking dan usia maksimal 25. Nah, itu kan yang tertulis, bukan yang bukan ya, itu kan cuma yang tertulis, bukan yang menjadi kenyataan. Kalau kita meneliti di penelitian yang ilmiah itu kita ngebahas tentang Dasein dan Dasolen. Nah, kalau udah ngomong Dasein dan Dasolen biasanya Dasein itu kan dan Dasolen itu diambil dari bahasa Latin. Nah, Dasein dan Dasolen itu adalah Daseinnya adalah kenyataan gitu kan, sedangkan Dasolen itu adalah seharusnya gitu kan. Nah, kalau kita ngebahas tentang dunia kerja, maka memang seharusnya itu adalah yang tertulis di dalam di dalam lowongan pekerjaan itu, entah itu lewat koran atau itu lewat sosial media. Maka yang perlu kalian lihat itu jangan cuma dasolennya atau yang tertulis aja, tapi yang daseinnya, kenyataannya. Karena apa? Kadang orang itu nggak tahu kenyataannya, orang itu menjadi keder atau takut atau khawatir buat melamar pekerjaan itu. Seperti waktu aku bilang ke Mbak Ayah tadi di awal, itu karena kita udah takut duluan sama tulisan-tulisan yang ada di depan kita, yang harus good looking, harus usia maksimal 25 tahun, dan satu lagi nih, salah satu yang kriteria yang paling sering terjadi di dalam lowongan kerja adalah bahwa sebenarnya kalian harus bersedia bekerja di bawah tekanan. Bener nggak? Bekerja di bawah tekanan itu kayak aneh banget sih, kenapa sih harus ada kata-kata itu? Karena semua pekerjaan pasti di bawah tekanan gitu. Kenapa harus ditulis gitu di dalam lowongan pekerjaannya gitu kan? Padahal sebenarnya semua pekerjaan itu ya di bawah tekanan gitu kan. Mau kita kuliah aja di bawah tekanan, kemudian aku ngobrol sama kalian juga di bawah tekanan gitu kan. Maksudnya di bawah tekanan itu ada, aku harus menjawab pertanyaan kalian. Kalaupun kuliah juga tekanannya apa ya? Tekanannya harus dapat nilai yang bagus, bisa lulus cepat, bisa segera bekerja kayak gitu kan. Bekerja pun kayak gitu, di dalam pekerjaan pun pasti ada target, ada realisasi. Kalau nggak sesuai target, maka apa yang salah dengan realisasinya? Kalau realisasinya salah, maka apa yang salah dengan modalitasnya, keterampilannya kayak gitu-gitu. Itu semua bisa diatasi sebenarnya kalau kita ngomong Dasein dan Dasolen. Tinggal kita mengurangi gapnya, jenjangnya Mas Jamal. Kalau kita itu ngerasa nggak good looking dan usia kita sudah lebih dari 25 tahun, maka kita harus apa? Harus meningkatkan kemampuan kita. Kalau good looking itu kan tinggal sekarang sebenarnya adalah berpakaian rapi, tetap bisa menjaga sikap kayak gitu. Good looking itu tidak selalu tentang atribut yang outer atau yang terlihat gitu, tapi juga sesuatu yang berkaitan dengan psikologi gitu kan, sikapnya, cara berpikirnya kayak gitu. Yang itu harus mulai dibangun dari sekarang, mumpung masih kuliah. Kalau tadi Mas Jamal di Universitas Terbuka itu bisa banget mulai sekarang ngebangun image itu, citra itu dengan cara apa? Bukan masalah tampilan luarnya, tapi bagaimana kita itu serving orang lain, rajin bekerja, disiplin, tepat waktu, good looking yang paling penting seperti itu. Kemudian usia maksimal 25 tahun, bagaimana cara mengatasinya? Buat kalian jadi lebih unggul daripada teman-teman yang usianya di bawah 25 tahun gitu kan. Buat kalian yang merasa usia kalian lebih dari 25 tahun, jangan pernah minder. Kenapa? Karena kalian bisa banget sekarang buat nge-improve kemampuan kalian dengan berbagai macam training dan pelatihan serta sertifikasi. Pemerintah juga ada kegiatan itu, di berbagai platform juga ada tentang improving itu. Jadi nggak harus melulu tentang sesuatu yang berbiaya mahal, tapi kalian juga bisa menggunakan segala fasilitas yang free ataupun
fasilitas-fasilitas yang itu murah untuk bisa meningkatkan kualitas kemampuan kerja kalian atau keterampilan kerja kalian, sehingga kayak Mas Jamal yang mungkin mulai khawatir nanti kerjanya jadi apa kalau misalkan usianya lebih dari 25 tahun. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena nanti ada pasti perusahaan itu yang nggak cuma ngelihat tentang good looking dari segi penampilan baju ataupun wajah, tapi juga ngelihat dari attitude, sikap, disiplin, kemudian cara kerja dan segala macam, disiplin gitu kan. Sedangkan usia bisa dikalahkan dengan kemampuan gitu. Pasti perusahaan akan lebih mencari orang yang siap kerja daripada yang fresh graduate gitu kan. Orang mencari fresh graduate itu dalam rangka untuk menekan budget perusahaannya, untuk bisa mengeluarkan biaya sedikit mungkin dan bisa memperoleh pekerja atau karyawan yang bisa mengerjakan apapun gitu kan. Tujuannya cuma itu doang, supaya dia bisa dapat nge-pressure budget perusahaan, sama dia bisa nyuruh orang itu dengan kerjaan segala macam gitu. Apalagi orang bisa multitasking kayak gitu. Jadi harapannya sih Mas Jamal nggak minder, tetap bisa improving, ikutan berbagai pelatihan, sertifikasi, workshop, diikutin semua. Yang menjadi passionnya juga mulai diasah, nggak cuma tentang pendidikan formal, tapi pendidikan non formal juga, itu juga perlu dilatih kayak gitu. Waktunya lebih fleksibel dan bisa sambil kerja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Hari ini saya rasa sudah lebih dari cukup yang kita bahas. Untuk aku masih nggak terbiasa sih sama nama brandnya Berarti. Nah itu, terima kasih sudah hadir di live TikTok Berbinar episode ketiga, yang sekarang kita rubah namanya jadi Berarti. Berbinar here's to you, dan mudah-mudahan benar-benar bisa here's to you. Maksudnya apa yang kalian tanyakan bisa terjawab dari saya, dan apa yang saya jawab bisa membuat kalian lebih paham tentang yang kalian khawatirkan, yang kalian tanyakan, dan kalian curhatkan. Gitu sih dari saya. Sampai ketemu di weekend minggu depan, Sabtu atau Minggunya nanti akan kita kabarin segera di TikTok Berbinar maupun di Instagram Berbinar, atau juga ada di Telegram Berbinar. Untuk kalian pengen tahu sebenarnya sosmednya Berbinar itu ada apa aja gitu kan, itu kalian bisa cek di Linktree /Berbinar Insight. Ada di bio-nya TikTok, juga ada di bio-nya Instagramnya Berbinar. Jadi so don't miss for every event that our made gitu ya, yang sudah kita buat kalian ke depannya. Jangan lupa juga kalau Berbinar punya berbagai produknya itu ada mulai dari Berbinar Plus, ada juga konseling bersama psikolog, konseling bersama peer counselor, juga ada psikotes, tes psikologi buat kalian yang bingung kalian bakatnya apa, minatnya apa. Kalian yang bingung sebenarnya kalian termasuk orang yang seperti apa, karakter kepribadiannya. Buat kalian yang bingung kalian itu kemampuan kognitifnya, intelijensinya, IQ-nya kayak gimana, kalian bisa banget buat ikutan psikotes. Atau buat kalian yang juga penasaran kira-kira kenapa sih kok aku selalu memandang orang lain seperti ini, atau relasi saya sama pacar saya seperti apa, bisa banget buat ikutan psikotes. Kalau sudah di level butuh memperoleh rekomendasi saran, maka kalian bisa ikutan konsultasinya di konseling Berbinar. Bagaimana caranya buat ikutan konsultasi dan konseling atau psikotesnya, itu sudah ada caranya, tinggal cek di Linktree-nya Berbinar, di bio-nya Instagram maupun TikTok. Atau juga kalian mau coba belajar dengan cepat untuk beberapa jenis pekerjaan, bisa dicek di Berbinar Plus. Terima kasih buat waktunya, khususnya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Hari ini sudah 5.000 likes. Terima kasih banyak. Selamat malam. Kita bertemu lagi di weekend berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.